Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ludi. Puji Tuhan, kita mau kembali memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kalau dipimpin doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, kesempatan yang Tuhan kembali berikan. Kami mau Tuhan Yesus beribadah kepadamu, kami mau memuji Engkau, meninggikan namamu, kami juga mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin, biarlah kami boleh bersuka cita, memuji, membesarkan namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Yeay, kalau dia juga bersuka cita hari ini. Haleluya. Kita mau tepuk Yesus dulu. Bisa? Bisa kan ya? Tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Kurang semangat. Sekali lagi, tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes, yeay. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan kita masih boleh ada. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Angkat pujian kita. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya. Mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya. Mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya. Mari kita puji Dia. Tahu kan adik-adik lagunya? Ya, kita nyanyi lebih sukacita lagi. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya. Mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, haleluya, puji, haleluya. Mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya. Mari kita puji Dia. Yeay. Kalau kita memuji Tuhan, semua baik. Amin. Segala kesusahan, segala sedih hati dibuang. Karena pada saat Yesus di hati ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Haleluya. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Hey, Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan,
Kaludi, cinta juga sama adik-adik. Haleluya, haleluya. Karena cintanya, hari ini Tuhan Yesus juga mau kasih firman Tuhan yang buat kita. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasihnya tetap sama, kuasanya tetap sama. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Engkau pakai kakak kami akan menyampaikan kebenaran-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan Yesus, dan kami boleh mengerti, Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, selamat berjumpa kembali adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada, di waktu apapun. Nah, waktu apapun, iya. Karena kalau kita tahu ada adik-adik yang nontonnya pagi, siang, sore, dan malam. Nah, Kauki mau mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Oke, adik-adik. Sekarang kita mau mulai dengar renungan firman Tuhan dan mau belajar ya dari seorang yang namanya yang sangat berani, yang namanya Dani. Udah tahu pasti adik-adik ya tentang kita Daniel, yaitu dia masuk ke gua singa dan singanya tidak mau makan dia, jadi jinak semuanya. Intinya dia berani menyatakan kebenaran Tuhan ya. Nah, kita mau mulai ya. Nah, kita buka Alkitab kita bisa di buku, boleh, di tab, boleh, di handphone, bisa. Nah, adik-adik, mari kita baca ya di Daniel pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Nah, kalau bacanya spot-spot aja ya. Ayat-ayat yang penting, semua ayat penting. Dan aku yakin, kau yakin setiap kali adik-adik mendengar firman Tuhan, pasti adik-adik mendapatkan satu sari firman Tuhan yang sangat berbeda-beda, tapi sama.
yaitu bicara tentang apa? Kekuatan dari kasih dan kuasanya tuh Tuhan. Oke. Nah, kita baca ya. Daniel 1. Udah semua siap ya? Simak ya. Daniel 1. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Jadi Daniel itu punya raja namanya Darius. Nah, si Daniel dipilih oleh Raja Darius untuk memerintah para wakil-wakilnya Raja Darius. Ada 120 ya. Nah, terus membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Kepada mereka lah para wakil raja itu memberi tanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi dari pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Terus kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan apapun, sebab dia setia dan tidak ada dapat sesuatu kelalaian atau satu kesalahan padanya. Nah, Raja Darius mempunyai anak buahnya lagi 120 orang. Nah, 120 orang ini dikepalai oleh 3 orang saja. Salah satunya adalah Daniel. Nah, ada pejabat-pejabat yang iri terhadap Daniel. Adik-adik pernah kan punya teman, maaf ya, yang iri terhadap kamu kan? Kamu jangan iri juga ya. Nah, adik-adik dengerin ya. Nah, ini si Darius mempunyai 120, dan pemimpin 120 itu salah satu adalah Daniel. Tetapi ada pejabat-pejabat, teman-temannya dia yang iri terhadap Daniel. Daniel melebihi kepintarannya, kejujurannya, melebihi segala cara kerjanya. Karena apa? Nanti baca ya. Karena dia melebihi semuanya, jadi diiriin, coba dijatuhin. Dicari, mungkin dia korupsi. Tidak. Mungkin dia suka curang. Tidak juga. Dia mungkin suka ngomongin raja. Juga tidak. Dia tidak suka ngomongin orang lain. Juga tidak. Dia anaknya baik sekali. Nah, lihat dulu ayat 5-nya nih. Kalau di buku mungkin ayat 6. Maka berkatalah orang itu, kami tidak mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kecuali hal ibadah. Baru dikasih cara untuk menjatuhkan Daniel. Ibadah. Siapa yang sini suka beribadah? Aku ibadah. Siapa yang malas-malasan ibadah? Nah, ini dia. Pasti gampang dijatuhkan. Cari salahnya di ibadah. Nah, makanya adik-adik orang beribadah aja gampang dijatuhin. Apalagi kamu tidak beribadah. Makanya beribadah kepada Tuhan. Baca Alkitab. Dengar firman Tuhan. Muji-muji Tuhan. Nah, itu ibadah yang keren. Nah, terus. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu dibuat peraturan. Dibuat peraturan bahwa yang selain beribadah kepada patungnya Darius, dia akan dipenggal, dia akan dihukum. Nah, ayat 10 atau ayat 11 di buku. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, atas tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali dia berdoa. Kamu berdoa berapa kali? Adik-adik. Belum tahu Kak? Nah, terus lagi. Lalu orang-orang itu tiba-tiba menggerbek masuk ke dalam rumahnya Daniel. Dan sementara Daniel sedang berdoa memohon kepada Allahnya. Ada gentar juga nggak Daniel?
Ya, makanya dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya apa? Supaya dia tidak gentar dan tambah berani. Kalau ada apa-apa adik-adik, mohon kepada Tuhan. Ketakutan, gentar, bimbang, ragu, datang ke Tuhan. Ini Tuhan Yesus ada benar nggak? Tuhan Yesus bisa tolong masalah saya nggak? Berdoa ke Tuhan Yesus supaya diberi apa? Keberanian adik-adik. Keren kan orang yang berani yang masuk surga. Orang yang penakut masuk neraka, di Wahyu dibilang. Lalu kata mereka kepada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Difitnah. Benar nggak dia berdoa, beribadah ke Tuhan Yesus? Betul. Betul adik-adik, itu betul. Difitnah. Si Darius sebenarnya sayang sama si Daniel. Cuman karena peraturannya itu, dia tidak bisa melanggar peraturan yang dibuat sendiri. Itu si Dariusnya. Nah terus lagi, nih. Lihat nih, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu, diletakkan pada mulut gua itu, lalu dicap dengan cincin materai para pembesar, supaya dalam hal Daniel tidak dapat perubahan apa-apa. Gak boleh ada yang buka sampai besoknya kali, sampai dia habis dulu dimakan sama singa. Tidak boleh. Dan pagi-pagi sekali fajar menyingsing, ayat 18, lalu pergilah raja ke istananya berpuasa. Dengerin. Ini raja belum terlalu percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia berpuasa semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur, dan ia tidak dapat tidur, katanya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singanya. Dan ketika ia sampai dekat gua, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah, katanya, yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah engkau melepaskan engkau dari singa-singa itu? Katanya. Tiba-tiba si Daniel menjawab, pagi-pagi kan rajanya kan datang pagi-pagi, guanya boleh dong dibuka karena sudah semalaman. Dia pikir dia mati. Cuman si Darius ngomong, Daniel, masih hidup gak? Tuhan yang kamu sembah menyelamatkan kamu gak? Katanya gitu. Tiba-tiba dijawab dari gua situ. Apa katanya? Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Adik-adik dengerin, kamu difitnah, kamu dikerjain sama teman kamu, kamu dijelek-jelekin, tapi kamu tidak buat salah apa-apa. Tenang aja, berdoa aja sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Berdoanya bukan ngutung-ngutungin Tuhan biar dia mati, enggak. Tapi berkati orang-orang, kata Tuhan, berkati orang-orang yang jahat kepada kamu. Ya kamu berkati. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan membela Daniel. Tuhan mengatur singa-singa itu. Diam kamu. Ini anak gue. Kata Tuhan. Mungkin begitu kali ya. Tapi ya pasti nggak ada yang berani kalau kita mah berdoa sama Tuhan, ya nggak? Tuhan kita hidup, jangan berpuasa. Nah, terus balik lagi ke ceritanya. Lalu bersukacitalah siapa? Raja Darius. Wah, keren. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang fitnah itu ditenggelamkan ke gua, dimasukin ke gua sama istri anaknya. Serem kan ya? Nah, terus lagi di ayat 27. Semua harus menyembah Tuhannya Daniel, yaitu Tuhan Yesus.
ayat 28 atau 27 di ini dibilang dia melepaskan dan menolong mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa. Dengar, Tuhan kita senang membuat mujizat. Kalau Tuhan tidak membuat mujizat, dia bukan Tuhan. Amin. Percaya sama mujizat dari Tuhan yang Tuhan kita yang kita sembah untuk menambahkan iman kita. Ada beberapa ayat yang mendukungnya. Jadi adik-adik, Tuhan senang membuat apa? Mujizat. Amin. Oleh sebab itu, minta keberanian kepada Tuhan Yesus agar kamu tambah berani menyatakan kebenaran. Jangan buat salah, jangan buat korupsi, jangan buat cerita bohong untuk menjatuhkan orang. Tuhan sebel, marah. Kalau Tuhan buat mujizat, bagaimana? Sebab itu adik-adik, tambah berani seperti Daniel, dan jangan berbuat salah. Tetap berdoa. Kalau kamu ketakutan, kamu berdoa. Daniel pemberani, aku bilang keberaniannya adalah mujizat dari Tuhan, karena dia berdoa. Ketakutan mungkin gentar, Kopi juga pernah rasa gentar, baru-baru ini juga gentar. Aduh gimana ya Tuhan, Tapi Tuhan bikin mujizat. Dan iman Kopi bertambah-tambah kepada Tuhan. Saya butuh ya Tuhan jawaban Tuhan. Ya Tuhan kasih mujizat dong. Setiap jawaban Tuhan adalah mujizat. Oke, keren ya adik-adik ya. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kuasa. Kadang kami ketakutan, kadang kami gentar. Tapi kami memerlukan sentuhan kasih dan kuasa-Mu, yaitu mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Aku takut kalau nilai kami, aku jelek ya Tuhan. Atau aku tidak bisa berpikir, tidak ngerti pelajarannya Tuhan. Tapi kami minta tolong kepada Engkau Tuhan. Supaya Engkau memberikan kami kepintaran, keberuntungan selalu dijauhkan dari orang-orang yang ngebully kami ya Tuhan. Yang ngebully aku ya Tuhan. Berikan aku keberanian ya Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih kuasa-Mu ke teman-teman, ke guru, ke papa, mama, adik, kakak, atau lingkungan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami memerlukan sentuhan dan mujizat-mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, selamat kami, haleluya, amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, bye-bye.